Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Baharudin Yusuf, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Istiqom Rahma Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya perusahaan. Pertama, pengantar bisnis. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin tentang perencanaan bisnis ini. Yang pertama itu dari fungsi SDM, yang kedua itu fungsi produk, yang ketiga adalah marketing atau biasa disebut dengan fungsi pasar. Nah, yang pertama adalah fungsi SDM. Menurut Bentrogo, salah satu sebab paling serius dalam melemahnya keunggulan kompetitif adalah ketidakmampuan manajemen puncak dalam memahami administrasi dan berbagai isu penting di dalam yang berpengaruh pada perusahaan. Makin banyak perusahaan berkecimpung dalam persaingan global, makin jelas pula faktor yang dapat membuat perbedaan dalam pasar dunia, yaitu dalam manusia. Bahan baku, teknologi, dan sistem dapat tersedia bagi semua orang. Namun, sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas adalah komoditas yang unik yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi di sini menurut Bentrago ini percuma jika suatu perusahaan itu memiliki bahan baku yang banyak dan cukup, teknologi yang tinggi, sistem yang bagus, tetapi sumber daya manusianya itu tidak unggul atau tidak kompeten. Itu sama saja sia-sia. Nah, dalam proses manajemen SDM ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Organisasi akan melakukan suatu analisis yang akan menentukan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Jadi biasanya di setiap perusahaan itu kan ada namanya HRD atau Human Research Development. Nah, situ tuh biasanya yang memimpin tentang keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan tersebut lebih maju. Yang kedua adalah perekrutan. Dapat dilakukan melalui iklan di koran, majalah, biro ketenagakerjaan, biro kerjasama universitas, atau melalui sumber-sumber dalam organisasi sendiri. Nah, untuk yang ini tuh koran, majalah itu sudah jadul ya, dan sekarang tuh banyak loker-loker itu dimuat di Instagram, Facebook, dan bahkan grup WhatsApp gitu. Dan bahkan ya yang sudah bekerja pun kadang membuat grup WhatsApp atau ini untuk sharing tentang info-info lowongan kerja. Dan ketiga adalah kegiatan seleksi. Kegiatan dalam proses seleksi meliputi seleksi surat lamaran kerja, wawancara, pemeriksaan rekomendasi, dan uji kesehatan calon karyawan. Nah, nanti ada poin membahas tentang apa saja proses-proses seleksi tersebut. Yang keempat adalah orientasi. Proses ini meliputi sosialisasi dan perkenalan karyawan baru pada kebijakan dan peraturan organisasi yang berlaku. Nah biasanya itu setelah proses seleksi ada orientasi nih. Orientasi itu kayak lebih ke pengenalan terhadap lingkungan kerja yang akan calon karyawan itu hadapi nanti ke depannya. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Di sini itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan kontribusi pada aktivitas organisasi. Jadi perusahaan yang bagus itu adalah memberikan jenjang karir pada karyawan-karyawannya. Jadi karyawan-karyawannya itu diberikan pelatihan sehingga setelah usai kerja di situ pun mungkin setelah pensiun dia bisa membuat perusahaannya sendiri karena dari pelatihan-pelatihan yang telah perusahaan sebelumnya berikan kepada karyawan tersebut. Yang poin keenam adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dimaksud untuk memberikan umpan balik antara kinerja karyawan dan standar pekerjaan yang harus dipenuhi. Nah, penilaian kerja itu biasanya dilakukan oleh HR atau direktur-direktur yang atas gitu. Mungkin nanti bisa menjadi bentuk promosi kepada karyawan tersebut, ada kenaikan upah dan lain-lain. Itu juga bisa memang kalau karyawan itu buruk bisa dikeluarkan atau diberikan surat peringatan agar lebih baik lagi ke depannya. Dan tujuh adalah kompensasi. Kompensasi ini meliputi penentuan gaji awal karyawan baru, perubahan gaji, dan berbagai fasilitas tambahan selain gaji yang dinikmati karyawan. Nah, kompensasi itu di sini bisa jadi karyawan tersebut memiliki
kenaikan gaji, dan juga mungkin setelah lama bekerja selama 1 tahun 2 tahun, mungkin perusahaan bisa memberikan tambahan alat untuk karyawan itu nikmati, mungkin seperti motor dinas, mungkin kalau memang jauh rumahnya, dan lain-lain. Yang ke-8 adalah keputusan dalam pekerjaan. Digunakan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan tentang promosi, perpindahan karyawan, demosi, dan pemberhentian kerja atau PHK. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia ini ada 3 metode. Yang pertama adalah melakukan observasi pada pemegang pekerjaan atas pekerjaan dilakukan. Jadi HR langsung melihat langsung apakah karyawan tersebut sudah kompeten di bidangnya. Yang kedua adalah membuat kuesioner yang diisi oleh pemegang pekerjaan atas dan atasan langsungnya. Atau bisa membuat kuesioner yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di organisasi suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah melakukan wawancara pada kedua belah pihak, yaitu karyawan dan atasan langsungnya. Itu juga ya bisa lewat wawancara, kan tadi kan setelah observasi, kuesioner, atau wawancara ngobrol langsung gitu, biar mungkin lebih enak. Yang keempat adalah membentuk suatu komite yang akan menganalisis, mengkaji, dan menetapkan hasil analisa pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah seleksi SDM. Yang tadi saya bilang di awal, ini adalah proses urutan seleksi. Yang pertama adalah lamaran kerja. Calon karyawan diminta untuk mengisi formulir lamaran kerja. Nah, biasanya ini dari tahap awal yang dilihat oleh HRD untuk proses perekrutan. Biasanya di lamaran kerja itu ada kayak biodata singkat, kemampuan, atau foto karyawan tersebut, calon karyawan. Yang kedua adalah wawancara. Perusahaan melakukan wawancara ringkas. Nah, setelah HRD melihat surat lamaran dan sekiranya merasa cocok, mungkin karyawan tersebut bisa dipanggil untuk melakukan wawancara singkat. Nah, setelah lulus wawancara singkat, karyawan tersebut akan melakukan tes untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang calon karyawan. Dites dulu nih, apakah mungkin dia memang sesuai, dia cocok mendapat di bidang itu atau tidak. Yang keempat adalah wawancara kedua untuk menentukan kesesuaian calon karyawan dengan budaya organisasi. Nah, ini wawancara lebih mendalam, mungkin lebih bisa ke negosiasi gaji sudah mulai di sini atau dan lain-lain. Nah, rekomendasi mengetahui kebenaran data yang diberikan. Nah, biasanya ini kalau karyawan baru masuk tuh mungkin ada tesnya ya. Ada tes yang diberikan, apakah memang benar-benar yang di surat ramalan tersebut sesuai dengan skill yang dimilikinya. Nah, yang keenam adalah kesehatan, untuk menjamin bahwa calon karyawan cukup mempunyai kesehatan yang baik. Nah, ini soalnya kalau memang karyawan tersebut sakit-sakitan juga nanti akan menghambat proses produksi di suatu perusahaan. Jadi kalau tidak sehat juga dia bisa sering izin atau dan lain-lainnya gitu, menghambat proses kemajuan perusahaan tersebut. Yang ketujuh, nah setelah lulus tes, tahap ini meliputi serangkaian negosiasi gaji yang ditawarkan, jadwal kerja, waktu libur, jenis fasilitas yang diinginkan. Nah, jadi ralat dari yang saya awal ternyata itu tuh ada di lulus tes ini. Setelah lulus tes maka karyawan mulai ditawari gaji mau berapa, terus jadwal kerja, waktu libur, cutinya berapa hari dalam setahun, dan lain-lain. Nah, yang tadi setelah proses karyawan tersebut masuk, maka adanya pelatihan. Nah, apa sih tujuan pelatihan itu kepada karyawan-karyawan? Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk memperoleh kesuksesan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk perbaikan yang lebih lanjut. 4. Meningkatkan moral dan kebanggaan akan kemampuan dan kinerja yang dimiliki. 5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas. Nah, dengan adanya pelatihan ini, karyawan tersebut improve gitu, kemampuannya itu meningkat sehingga nanti ada jenjang karir yang akan ya peroleh gitu. Mungkin awalnya dia cuma staf biasa, nanti memang setelah adanya pelatihan kemampuannya bertambah, dia bisa jadi manajer, jadi supervisor atau mungkin
general manager, manajernya para manajer mungkin bisa. Nah, itu yang menjenjang karir. Oke, mungkin dari itu dari sisi SDM. Nah, setelah SDM maka kita masuk ke fungsi produksi. Penting catatan penting. Tahap awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk yang akan diproduksi. Nah, kalau tidak ada produk yang diproduksi, ya untuk apa kan? Maunya pertama itu rencanakan dulu kita tuh mau menghasilkan apa. Karena produk itu memiliki 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Nah, output itu ada produknya. Produksi adalah proses membentuk suatu produk itu. Input tadi mungkin tadi SDM-nya termasuk input. Nah, apa itu produk? Menurut Sofyan, bahwa produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi pengeluaran, atau dengan pengertian bahwa produksi mencakup setiap proses yang mengubah masukan menjadi keluarga yang berupa barang dan jasa. Jadi produksi itu tidak hanya barang saja, tapi bisa berupa jasa. Misalkan jasa konsulting, itu kan dia tidak menghasilkan barang, cuman jasa merekomendasikan gitu. Nah, dalam proses produksi ini dibutuhkan yang namanya bahan baku. Misalnya, jika berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produk yang akan dihasilkan, konsumen menginginkan produk yang rasanya manis dan berwarna merah. Tentunya, bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Nah, jadi jangan sampai kita persepsi gitu. Misalnya menganalisis pasar kan, misalnya bahan baku tadi pasar membutuhkan yang namanya makanan cepat saji misalnya kan, tapi kita produksinya itu makanannya harus diolah dulu, sedangkan di situ kawasan sibuk dan orang-orang penting mungkin tidak ada waktu untuk menunggu, jadi maunya cepat saji, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana sih bahan baku itu? Nah, bahan baku itu yang pertama adalah kualitasnya baik, mudah diperoleh, mudah diolah, harga yang relatif murah. Nah, ini jika perusahaan atau organisasi memiliki ini, maka perusahaan tersebut sudah memiliki satu nilai penting, suatu keunggulan dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi ada catatan, perlu diingat bahwa persaingan juga terdapat dalam pembelian bahan baku. Dalam pengadaan barang baku perlu pula diusahakan menetapkan 2 atau lebih pemasok untuk setiap bahan yang dibutuhkan. Selain untuk menjamin ketersediaan, ada kecenderungan pemasok akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan tingkat harga yang sesuai kepada perusahaan, karena mereka tahu bahwa perusahaan tidak hanya membeli bahan dari satu pemasok. Nah, jadi jangan sampai jika kita memiliki perusahaan hanya bergantung kepada satu pemasok bahan baku saja, karena itu akan menghambat ketika pemasok bahan baku tersebut bermasalah atau sedang ada masalah, kita berhenti produksi. Nah, itu suatu yang buruk bagi perusahaan, sehingga para perusahaan harus mencari 2 atau 3 atau 4 tentang penyetok bahan baku, dan juga di situ kita juga harus jago-jago menawar harga, karena juga pemasok tersebut tidak mungkin menerima hanya satu perusahaan. Dia hanya menerima satu perusahaan, mungkin dia juga sudah menerima banyak perusahaan, sehingga kalau kita tidak loyal, tidak baik, ya kita bisa diduakan gitu. Nah, tenaga kerja. Namun kadang dalam operasi perusahaan hal ini sering dikesampingkan, terutama yang terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pertimbangan yang sering digunakan adalah mudahnya untuk mendapatkan tenaga kerja dengan alasan bahwa setiap orang dianggap membutuhkan pekerjaan. Nah, tenaga kerja ini itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah tenaga kerja upahan atau tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja upahan itu seperti karyawan biasa gitu, misalnya kameramen atau dosen atau lain sebagainya, dan itu digaji biasanya kalau nggak mingguan, bulanan. Sedangkan tenaga kerja keluarga itu ya dari sanak famili kita, dan terkadang memang tidak digaji atau karena kita sudah menikmatinya sendiri. Kedua, itu tidak kalah penting adalah peralatan. Mesin dan peralatannya digunakan dalam suatu proses produksi memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produksi, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun
kontinuitas. Nah, percuma kita ada bahan baku, ada tenaga kerja, tapi tidak ada alat. Ya mungkin kalau dari segi jasa, mungkin alat ini tidak terlalu penting lah ya. Tapi untuk produksi alat sangatlah penting, karena di sini bisa menentukan kualitas, kuantitas, dan kontinu. Kontinu itu terus menerus. Nah, selain itu penting juga pengendalian bahan baku, tidak asal beli bahan baku. Nah, bagian pengendalian bahan baku bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena jika persediaan terlalu besar, berlebihan atau berkurang akan menyebabkan overstock, stock out. Nah, apa itu overstock? Overstock adalah kelebihan bahan baku. Jadi seolah-olah bisa boros pengeluaran perusahaan, tidak menghemat anggaran. Itu juga buruk bagi suatu perusahaan. Nanti cash flow-nya bisa bermasalah. Yang kedua adalah stock out atau bahkan kehabisan bahan baku sehingga produksi terhenti. Ini juga sangat buruk bagi suatu perusahaan. Langsung kita masuk ke fungsi pemasaran. Konsep pemasaran itu ada 5. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi adalah menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia selaras dengan kemampuannya. Konsep produk, konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas. Konsep penjualan, konsumen tidak akan memberi cukup banyak produk kecuali jika produsen mengupayakan promosi dan penjualan yang agresif. Keempat adalah konsep pemasaran. Konsep ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan konsumen atau customer oriented. Jadi bergantung sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Konsumen pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini mengupayakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam jangka panjang atau kontinuitas tadi. Nah, selanjutnya adalah pasar. Pasar ini penting. Market itu tempatnya adalah di pasar. Pertama adalah segmen pasar, suatu kegiatan atau tindakan untuk membagi suatu perusahaan yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar, segmen pasar. Satu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Yang kedua adalah memilih pasar sasaran, pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, pemasaran terpusat. Yang ketiga adalah strategi penempatan produk. Penempatan produk merupakan upaya produsen dalam merancang produk dan baruan pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu untuk menempatkan produk di benak konsumen. Yang keempat adalah pasar barang konsumsi, barang yang dibeli oleh pemakai langsung atau konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan saran barang semacam ini untuk melakukan proses produksi lebih lanjut. Yang kelima adalah pasar barang industri. Barang industri merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut untuk kepentingan industri. Menganalisis peluang pasar. Pada umumnya dalam menetapkan dan menganalisis peluang pasar dimulai dari tujuannya penelusuran barulah mencari peluang pasar. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.